Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini Ustazah akan menjelaskan pengulangan atau sedikit mengulang dari materi SKI kita yang kemarin, yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, Ustazah langsung lanjut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hijrah Habasyah yang kedua atau tahap kedua ini ada beberapa hal, diantaranya yaitu pertama yaitu ketika Rasulullah membacakan surah Al-Quran, yaitu surat An-Najm. Ketika membacakan Al-Quran tersebut, seketika Rasulullah langsung sujud, dan sujudnya Rasulullah ini diikuti oleh orang-orang Quraisy. Namun dari peristiwa tersebut, orang-orang Quraisy menyebarkan fitnah dan kebohongan bahwa Nabi Muhammad telah menyembah berhala. Berhalanya orang Quraisy yang ditandai dengan ikutnya Nabi ikut sujud bersama dengan orang Quraisy. Kemudian berita sujudnya orang Quraisy bersama Rasulullah ini akhirnya terdengar oleh kaum muslimin yang sudah berada di Habasyah, sehingga dari berita yang mereka dengar itu akhirnya menyebabkan orang-orang muslimin yang berada di Habasyah ingin kembali atau berhijrah ke Mekah, karena kaum muslimin telah mengira bahwa Mekah telah aman dan penduduk kafir sudah banyak yang memeluk agama Islam. Namun berita yang mereka dengar tersebut adalah keliru ya. Jadi mereka mendengar orang-orang Quraisy yang memeluk Islam itu adalah salah. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut akhirnya membuat berita kebohongan yang menyebabkan orang-orang muslim ini sebagian akhirnya memasuki Mekah secara diam-diam. Jadi intinya orang Quraisy ini melakukan kebohongan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya ya, bahwa sujudnya Nabi itu bukan karena berhalanya orang-orang Quraisy, namun karena ketika Nabi mendengar atau membacakan surah, dan di dalam surah itu Nabi diperintahkan bersujud oleh Allah, dan seketika itu Nabi bersujud, kemudian diikuti oleh orang Quraisy. Namun oleh orang Quraisy berita tersebut dijadikan fitnah dan diputarbalikkan kebenarannya. Nah, dari berita tersebut akhirnya menyebabkan orang muslimin ini yang berada di Habasyah mengira bahwa Mekah ini sudah aman dan orang-orang Quraisy ini sudah mulai memeluk agama Islam. Namun semuanya ternyata beritanya adalah tidak benar. Kita lanjut. Nah, dari semenjak itu terjadilah peristiwa hijrah Habasyah yang ke tahap 2. Jadi orang-orang muslim yang sudah berada di Habasyah tahap pertama itu, mereka kembali ke Mekah. Ketika mendengar berita sujudnya Nabi tadi, mereka kembali ke Mekah, dan di Mekah ternyata kondisi Mekah masih belum aman, sehingga Rasulullah memberikan isyarat bahwa para sahabat atau kaum muslimin ini boleh hijrah kembali ke Habasyah. Nah, hijrahnya ini terjadi pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Perjalanan hijrah Habasyah tahap kedua ini lebih sulit daripada perjalanan yang pertama. Karena apa? Karena yang kedua ini kaum kafir Quraisy telah mengetahuinya, sehingga kaum kafir Quraisy ini menghalangi kaum muslimin untuk hijrah. Cara yang mereka lakukan tentunya banyak ya. Nah,
dari kejadian ini kemudian karena kuatnya keimanan kaum muslimin, akhirnya Allah tetap memberikan jalan dan memudahkan kaum muslimin sehingga mereka bisa bergerak atau berpindah lebih cepat ke Habasyah, meskipun orang-orang Quraisy ini mengetahuinya dan berusaha mencegahnya. Nah, dari rombongan hijrah yang kedua ini diikuti sebanyak 83 laki-laki dan 18 perempuan. Dan rombongannya ini dipimpin oleh sahabat Nabi, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Kita lanjut. Nah, untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mungkin pesannya Ustazah bisa kalian baca lagi mulai tahap dakwah atau hijrahnya Nabi yang pertama, kemudian dilanjutkan lagi hijrahnya yang kedua ya. Bisa juga kalian membaca buku SKI-nya atau yang Ustazah berikan ini, slide ini. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Ustazah ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.